maka anak itu bisa menjadi aset untuk kita dalam kebaikan, bisa menjadi malapetaka untuk kita. Tergantung kita mengarahnya. Dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita perbanyak, atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab hadis Muslim. Yang bunyi hadisnya, ijamatal insanun qata'a amaluhu illa min salasatin, min sadaqatin jariyah wa ilmin yantafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah. Kata Rasul, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita meninggal dengan membawa sedikit pahala, maka sedikit itulah yang akan kita bawa sampai ke alam kubur. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi ada 3 hal yang apabila kita miliki selama kita hidup di dunia, meskipun kita sudah meninggal, meskipun kita sudah tertanam di dalam tanah, tapi pahalanya tetap mengalir kepada kita. Illa min salasatin, kata Rasulullah, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Bapak Ibu, kalau Bapak semasa hidup memiliki sedekah jariyah, maka ketika Bapak Ibu sudah meninggal di dunia, pahalanya tetap mengalir. Pahalanya tetap mengalir. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah kita yang kita berikan untuk kepentingan umat. Misalnya adalah kalau ada pembangunan masjid, Bapak Ibu berimpak untuk membangun masjid itu, maka itu namanya sedekah jariyah. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah, maka selama itu pula lah mengalir pahalanya untuk Bapak Ibu, untuk kepentingan umat. Bukan cuma hanya membangun masjid, bahkan isi masjid pun namanya sedekah jariyah. Ambal, Bapak Ibu belikan ambal, belikan AC, belikan kipas angin, belikan perlengkapan-perlengkapan untuk kenyamanan di masjid, maka selama itu digunakan, maka selama itu pahalanya mengalir kepada kita. Itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat ini biasanya ustaz-ustaz lah yang punya itu. Karena mesti diajarkan, Pak. Kalau ilmu diajarkan lalu diamalkan, maka selama orang itu mengamalkan kebaikan itu, maka selama itu mengalir pahala yang sama kita. Ini keuntungan ustaz-ustaz. Disampaikannya tentang sedekah jariyah, besok Bapak Ibu bawa ambal kemari, maka berarti selama ibu mengamalkan itu, maka selama itu mengalir pahalanya sama saya, meskipun saya sudah meninggal dunia. Yang kedua, nah yang terakhir adalah wa waladin solihin yad'ulah, adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Catatannya mesti soleh. Kalau anaknya kurang ajar, anaknya tak kenal sholat, tak kenal puasa, doa bagaimanapun tak masuk, Pak. Jadi keberuntungan bagi orang tua itu adalah ketika memiliki anak-anaknya soleh, soleha. Tapi kalau orang tua memiliki anaknya anak bejat, anak kurang ajar,
ditambah lagi tak pernah dikasih tahu, tak pernah diajarkan agama, maka bukan untuk memberikan kebaikan, justru memberikan malapetaka. Itu dia. Maka anak itu bisa menjadi aset untuk kita dalam kebaikan, bisa menjadi malapetaka untuk kita. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Ini luar biasa, Pak. Doa anak soleh ini luar biasa. Doa anak kepada orang tua maka tak ada hijabnya, Pak. Langsung naik ke Sidrul Muntaha, tak ada hijabnya. Sebaliknya pun begitu, doa orang tua kepada anak tak ada hijabnya. Maka yang paling luar biasa itu adalah doa seorang anak. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Mesti kita nanti sudah di dalam tanah, tapi ketika anak kita selalu mendoakan kita, maka itu bisa meringankan azab kita di dalam kubur kalau diazab. Nah, yang menjadi PR kita adalah bagaimana membentuk anak itu biar bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Pertama triknya adalah kasih contoh yang baik. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau anak kita itu sholat, kita juga sholat. Kalau kita tahu nyuruh-nyuruh saja, tapi tak kita sholat, anak itu pun mungkin tak akan mau sholat. Maka kasih contoh yang baik. Suri tauladan yang baik. Kalau kita mau anak kita itu rajin sholat berjamaah ke masjid, maka mesti kita pun berjamaah ke masjid. Jangan pula kita suruh anak kita ke masjid, kita sholat di rumah. Begitu, Pak, kan? Oh nak, pergi dulu sholat ke masjid. Ayah enggak, cukuplah kau saja mewakili ayah. Begitu. Sampai ke masjid ribut. Lantaran tak ada ayahnya. Anak-anak yang ribut saat sholat di masjid ini, itu menjadi pertanda ayahnya tak sholat di masjid. Tengok bapak nanti ya. Kalau ada anaknya ribut, berarti ayahnya tak sholat di masjid. Kalau ayahnya sholat di masjid, takut dia itu, Pak. Takut. Tapi untung alhamdulillah masjid kita ini, anak-anak tak dibiarkan. Ada menjaganya. Itu nilai plus yang luar biasa. Maka jangan diwakilkan sholat berjamaahnya dengan anak-anak. Kita sholat berjamaah, lalu kita bawa anak kita sholat berjamaah. Kasih contoh yang baik. Kalau kita tidak mengasih contoh yang baik, seberapa hebat pun kita menasihatinya, seberapa hebat pun kita mengajarkannya, maka itu akan berat untuk masuk ke dalam hati anak. Satu triknya adalah kasih contoh yang baik. Kedua adalah suruh. Muru auladukum bis salat. Suruh anak-anakmu untuk salat waktu ketika usianya 7 tahun, Pak. Jadi 7 tahun sudah kita suruh. Kalau dia tidak mengerjakannya pada usia sudah beranjak 10 tahun, boleh kita pukul. Dalam arti memukul yang baik, bukan memukul untuk menyakiti. Jadi mesti kita suruh, Pak. Menyuruh anak atau menyuruh istri untuk melakukan kewajiban kepada Allah adalah kewajiban kita. Kata Rasul di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rijali ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dia pimpin. Imam adalah pemimpin dan nanti dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dia pimpin. Bagus enggak jadi imam? Imam itu berat, Pak. Imam pemimpin, rusak imam, rusak jamaah, tanggung jawabnya imam. Enggak ada masalah dengan makmum. Laki-laki di dalam keluarganya adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dia pimpin. Kalau anaknya tidak mengerjakan sholat, yang ditanya itu bukan cuma anaknya saja, tapi orang tuanya. Pernahkah kau ajari anaknya untuk sholat? Pernahkah kau bawa anakmu untuk sholat ke masjid? Maka itu dipertanyai. Seberapa besar pun pahala kita, Bapak Ibu, sebanyak apapun amal ibadah kita,
Tapi kalau anak kita telantarkan, tidak pernah kita ajarkan dalam kebaikan, tidak pernah kita tegur ketika melakukan kesalahan, maka itu akan memberikan malapetaka nanti kepada kita di yaumil akhirat. Akan memberikan malapetaka. Maka tadi seperti saya katakan, anak itu bisa menjadi aset yang baik, anak itu juga bisa menjadi malapetaka untuk kita di kemudian hari. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Jadi kewajiban kita ini adalah menyuruhnya, mengajarkannya untuk melakukan kebaikan, Pak. Permasalahan apakah anak itu menjadi anak baik atau tetap dalam keburukan, itu bukan urusan kita, Pak. Kita sebagai orang tua hanya wajib sholat. Kalau tidak sholat, marahi. Kewajiban kita hanya itu. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk menjadikan dia menjadi anak soleh dan soleha. Itu mutlak hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Bu. Sedangkan Nabi pun anaknya jadi anak yang ingkar kepada Allah. Betul, Pak, kan? Ingkar kepada Allah. Banyak Nabi yang anaknya ingkar kepada Allah. Itu menjadi pertanda bahwa hidayah itu mutlak urusan Allah. Tapi urusan menyampaikan kebenaran, urusan mencegah daripada kemungkaran, maka itu kewajiban kita. Kewajiban kita. Nabi Nuh, ya Pak ya, Nabi Nuh anaknya ingkar kepada Allah. Nabi. Apakah nanti Nabi Nuh diajab karena anaknya durhaka kepada Allah? Tidak. Karena Nabi Nuh semasa hidupnya sudah mengajarkan kebaikan, sudah melarang untuk melakukan kejahatan, tapi anaknya memang belum dikasih hidayah oleh Allah. Tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan adalah pertanyakan kepada hati kita, sudahkah kita mengajak anak kita berbuat baik? Sudahkah anak kita ajak untuk sholat berjamaah? Sudahkah kita tegur anak kita ketika dia tidak berpuasa? Itu permasalahannya. Kadang-kadang orang tua ini takut. Anak tidak puasa tak berani untuk ditegur. Ini masalahnya. Dan kalau orang tua seperti ini, maka akan memberikan malapetaka nanti di kemudian hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 hal yang apabila kita miliki selama hidup di dunia, maka 3 hal ini akan terus memberikan pahala kepada kita meskipun kita sudah berada di alam kubur. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.